Ya oke ya teman-teman. Jadi kita di sini ada sebuah contoh soal arus loop, yang dimana di soal ini eh, kita disuruh untuk mencari i-nya gitu ya. Jadi kita disuruh untuk mencari arus yang mengalir ke sini gitu ya. Tuh, i-nya itu berapa gitu. Nah, yaudah dengan menggunakan hukum dua Kirchhoff kita bisa menemukan jawabannya gitu ya. Jadi dengan menggunakan hukum Kirchhoff itu kan sebenarnya mudah ya. Jadi kita punya hukum dua Kirchhoff itu sigma GGL ditambah sigma kok sigma kan begitu tulisannya. Ya, tambah sigma I dikali R sama dengan 0 gitu ya. Ya udah. Di sini kita punya berapa aja sigma. Sigma masuk kita ikutin arahnya aja ya. Masuk ke sini itu ini kan berarti kalau yang panjang ini plus, yang di sini min gitu ya. Plus ini berarti kita punya berapa? 20 ya. Dia kena plus ya. 20 berapa GG lagi kenanya 12 ya. Berarti kita punya 20 ditambah 12. Nah, lanjutannya kita yaitu sigma I dikali R gitu ya. Ya udah, berarti kita di sini langsung aja nih. I kali R. Kita masuk dulu nih. Ini kita anggap di sini R1, R2, sini R3 ya. Sini R1, ini R2, ini R3 gitu ya. Jadi kita punya I R1 ditambah I R2 ditambah I R3 gitu ya. Nah, yaudah kan kita udah punya ini persamaannya sama dengan 0 gitu ya. Ya udah, kita punya di sini 32 ditambah I R1. R1-nya berapa? 5 ohm. Berarti kita punya I 5 ohm gitu ya. Ditambah atau kita langsung aja ya, atau langsung aja biar mempersingkat jawaban gitu ya. Jadi kita punya ini 5 I dikali R. Berarti kita bisa tulisnya 5 I gitu ya. Bukan dari mana karena di sininya 5. Nih, ini 5 ya. Ini 5, sini 5 gitu. Nah, gitu. Ditambah I R2. R2-nya berapa? Oh, sama 5 ohm. Berarti kita juga tulis aja 5I gitu. Nah, terakhir R3-nya itu 10. Berarti kita ditambah 10I ya sama dengan 0. 0 gitu ya. Ya udah, yang di sini kita jadiin satu aja di samping di sini. Di samping kiri, yang ini kita taruh kanan gitu ya. Ini tetap di sini. Berarti 5 tambah 5 tambah 10 berapa nih? 20i ya berarti. 20i sama dengan minus 32 gitu. Nah, yaudah sekarang kita cari i-nya berarti sama dengan minus 32 per 20 gitu. Berarti ini berapa ini? Kalau kita hitung, berarti ini minus 8 per 5 ya. Minus 8 per 5 ampere. Nah, Bang, kok ini minus? Kenapa? Oh, berarti kalau ini minus itu sebenarnya nggak apa-apa. Berarti cara kita menentukan arah arusnya ini, kan tadi kita menentukan arusnya itu sini ya. Arah arusnya berarti tadi loopingnya begini yang kita cari. Nah, karena jawabannya min, berarti ini jelas bahwa yang kita cari tadi itu arahnya kebalik. Berarti sebenarnya arusnya itu arahnya bukan ke atas sini, bukan. Ini salah gitu ya. Berarti jawabannya sebenarnya arusnya itu arahnya ke sini gitu. Ini untuk arah arusnya gitu. Berarti I-nya itu arahnya seperti ini ya. Itu. Atau kita bisa tulis lagi I sama dengan 8 per 5 ampere. Atau kita
bisa tulis lagi 8. Untuk memperjelasnya, dia itu kan begini berarti ya loopingnya. Berarti dia berlawanan arah jarum jam. Ini berlawanan arah jarum jam. BAJJ. Oke, pokoknya berlawanan arah ya. Berlawanan arah jarum jam gitu. Untuk memperjelasnya. Jadi soal yang ini cukup mudah ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Ya oke ya teman-teman, jadi kita lanjutkan. Ini ada sebuah soal lagi di mana dia itu minta tentukan arus pada I1, I2 dan I3 ya. Udah kita bisa lihat sendiri arah arusnya itu kemana aja ya. I1 ke atas, I2 ke kanan gitu ya. I3-nya ke bawah. Nah, yaudah kita langsung jawab aja ya. Ini kita pakai biar beda, kita pakai warna merah deh. Oke. Nah, oke. Jadi sebelum kalau kita lihat tipe soal seperti ini berarti kita harus menentukan loop gitu ya. Arah loop ya. Berarti kita punya 2 loop di sini ya. Kalau di sini saya mau arahnya itu searah sama jarum jam gitu. Yang ini. Yang ini juga saya di sini saya bakal ngasih dia berlawanan gitu ya. Itu terserah teman-teman sebenarnya mau ngarahinnya kemana. Nah, ya udah. Sekarang kita terapkan prinsip KVL gitu ya. Dimana KVL itu dia adalah sigma V sama dengan 0. Nah, yaudah kita sekarang punya loop 1 ya sama loop 2. Yaudah, sekarang kita identifikasi dulu nih di loop 1. Loop 1. Loop 1 gitu ya. Nah, sigma V sama dengan 0. Sigma V sama dengan 0. V sama dengan 0. Aduh, ini jelek banget ya tulisan. Mohon maaf ya, ini harap dimaklumi gitu ya. Yaudah, sekarang kita punya di sini kita punya minus 6 ya. Minus 6. Kenapa minus 6 ya tadi ya. Kalau yang pendek itu dia minus ya. Tuh minus yang bawah. Minus 6. Minus 6 berarti ya. I1 kan di sini dia loop 1. Berarti kita triknya seperti ini. Berarti ditambah yang kena I1 itu berarti dia di sini sama di sini ya. Berarti dia punya I dikali R kan, berarti I1 dikali R 2 ohm gitu ya. Ditambah I1 dikali R 2 ohm. Ini R 2 ohmnya beda ya. Yang satunya yang ini nih. Satunya yang ini. Oke. Yaudah. Terus dia kan nggak cuman ini yang bagian sini, dia kan nggak cuman sendiri nih, nggak dia tuh nggak terlewati oleh satu arus doang, dia juga terlewati sama yang ini, sama yang loop 2. Jadi kita karena dia arahnya sama, berarti dia dijumlah. Berarti kita punya sini ditambah I2 R 2 ohm gitu ya. Sama dengan 0. Ya udah di sini kita masukin aja nilainya. Minus 6 ditambah I1. I1-nya berapa? I1-nya kan, oh ya, I1 yang ditanya, ding. I1 R 2 ohm, berarti kita bisa tulis 2I1 ditambah 2I1 gitu ya. Ditambah 2I2 2 gitu ya. Sama dengan 0. Ini kalau kita sederhanain lagi, ntar kita bakal dapat 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 6. Ini untuk persamaan 1 gitu ya. Yaudah, sekarang kita cari lagi yang di loop 2 gitu ya. Loop 2 nya kita taruh sini aja deh. Loop 2. Loop 2 biar beda kita kasih warna hijau ya. Loop 2 gitu ya. Kita lihat lagi nih loop 2. Arahnya
Dihapus dulu biar bersih ya. Nih arahnya ke sini. Nah loop 2 ini dia kena minus 8 dulu ya. Kenapa minus 8 ya? Kayak tadi arahnya kan dia ke sini. Arahnya kan ke sini nih. No, kenanya bagian minus dari si 8 volt ini. Terus dia punya 1 ohm sama 2 ohm. Yaudah kita tulis aja. Minus 8 ditambah I2 dikali 1 ohm, R1 ohm, ditambah I2 R2 ohm, ditambah I1 R2 ohm. Nah, loh, kok ini ada I1? Kenapa? Ya kayak tadi. Ini kan, kenapa gitu kan? Kenapa? Ya karena tadi sekali lagi ini itu dia itu dilewati bersama gitu ya. Jadi kita nggak bisa cuma nulis dia itu punya I1 atau I2. Jadi kita harus adil gitu ya. Jadi kita harus adil, dia harus ditulis berarti dia terlewati sama I1 sama I2 gitu. Ya udah kita sekarang tinggal kita sederhanakan ya. Ini sama dengan 0. Berarti kita punya minus 8 ditambah R1 ohm berarti 1 I2 gitu ya. Aduh jelek banget ini. Enggak satunya. 1 I2 ditambah 2 I2 ditambah 2 I1 sama dengan 0. Kita sederhanain, kita bakal dapat 3 I2 ditambah 2 I1 sama dengan 0. Ini untuk persamaan kedua. Nah, kita udah dapat nih persamaan 1 sama persamaan 2. Ya. Ya udah. Sekarang kita cari aja gitu ya. Berapa nilai I1, berapa nilai I2 gitu. Nah, ya udah kita pakai cara klasik gitu ya, pakai cara eliminasi. Eliminasi persamaan 1 dan 2 gitu ya. Tulis aja nih biar beda. Jadi kita di persamaan 1 kita punya 4I1 ditambah 2I2 sama dengan 6. Jadi 4I1 tambah 2I2 sama dengan 6. Yang persamaan 2. Saya mau persamaan kedua itu I2-nya I1-nya di depan biar sama kayak I1, biar mudah gitu ya menghitungnya. Jadi ya udah. Kita punya di sini 2 I1 gitu ya. Ditambah 3 I2 sama dengan ini enggak sama 0. Ini salah saya ya. Sama dengan 8 ini. Nah, sama dengan 8 gitu ya. Ya udah. Untuk menghilangkan, kita di sini nyari ini dulu aja ya, I2 biar gampang nih. Di sini dikali 1, sini kali 2 gitu ya. Jadi kita punya persamaannya 4I1 ditambah 2I2 4 sama dengan 6. Sini kita punya 4I1 ditambah 6I2 sama dengan 16. Kita kurangin, kita bakal ketemu minus 10 sama dengan minus 4 ya. I2. Berarti kita punya I2 nya berapa? 10 per 4 ya. Sama dengan 2,5 ampere. Itu untuk I2. Yaudah, sekarang karena kita udah ketemu I2, kita masukin aja gitu ya ke persamaan I1. T sub I2 ke persamaan. Kita yang gampang mana ya? Kalau saya maunya ke persamaan 1 aja deh. Gitu ya. Persamaan 1. Nah, ya udah. Karena saya maunya ke persamaan 1, jadi kita masukin
Kita tulis dulu persamaannya ya, biar nggak lupa. 4I1 tambah 2I2 sama dengan 6. Ya udah, kita masukin nilainya I2. 4I1 ditambah 2 dikali 2,5, atau kita bisa tulis 5/2 ya. Dia itu sama dengan 6. Ya udah, ini coret-coret. Kita ketemu 4I1 sama dengan 6 minus 5. Ya udah. Berarti kita punya I1 sama dengan 1/4. Sama dengan berapa nih 1/4? 0,25 ampere gitu ya. Itu untuk I1-nya. Itu untuk I1-nya. Sekarang kita cari untuk I3 gitu ya. Udah, sekarang kita naik ke atas sini nih. Berarti kita tadi tulis lagi nih, biar nggak lupa. Oke, jadi untuk I3-nya, nah kita pakai prinsip hukum Kirchhoff 1 gitu ya. Berarti tapi kita tulis dulu nih, biar nggak lupa nih. I1 sama dengan berapa tadi? 2,5 ampere. I2 sama dengan berapa tadi? 0,25 ya. 25 ampere. Sekarang tinggal I3 nih. Masih tanda tanya nih, I3 gitu ya. Sama dengan tanda tanya gitu. Ya udah, kita terapkan hukum ini, kita jawab nih. Pakai hukum 1 Kirchhoff. Gitulah ya tulisannya. Nah, kita terapkan bahwa I masuk sama dengan I keluar pada bagian ini. Kita ambil titik ini nih. I masuk sama dengan I keluar. Di sini I masuknya itu I yang mana? Kalau kita lihat dari gambar ini, yang I yang masuk itu cuman, dia ada 2. I1 sama I2. Karena ini I2-nya nggak kesini ya, berarti arahnya ya. Ini karena kita tadi nentuinnya itu arahnya kebalik gitu, kita arahnya berlawan arah jarum jam, berarti I2-nya itu kesini ya. Itu I2 gitu. Berarti kita punya yang masuk itu I1 sama I2, yang keluar I3. Oh ya udah. Jadi kita bisa tulis nih. Kita bisa tulis bahwa pakai hukum Kirchhoff 1 dengan I masuk sama dengan I out gitu ya. Out ya. Berarti ya udah, I masuk itu tadi berapa? I1 ditambah I2 sama dengan I3 gitu ya. Kan dia keluar sendiri I3. Berarti ya udah, mudah aja kalau udah begini ya. I3 sama dengan I1 tambah I2 berapa tadi? 2,5 ditambah 0,25 gitu ya. Berarti kita tahu bahwa I3 itu bernilai 2,75 ampere. Itu ya teman-teman ya. Jadi itu cara-caranya cukup mudah. Kalau merasa kesulitan, mungkin teman-teman harus sering-sering mencoba untuk menjawab soal-soal seperti ini. Ya mungkin itu untuk pembahasan soal pada arus loop kali ini. Kita bertemu lagi di lain waktu. See you.